Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan menjelaskan program untuk yang menu otomatisnya. Kita langsung lakukan simulasi saja. Ya, oke. Kita sudah terhubung dengan HMI-nya di CX Designer. Oke. Seperti sebelumnya, MCB-nya harus kita naik sebelum menguji semua buttonnya. Oke, power menyala. Ini sengaja emergensinya di stop terlebih dahulu. Kita nyalakan sekarang untuk mencoba sistemnya. Oke, ini selektor switch-nya ke otomatis, berarti VL3 atau autonya akan blink. Tapi kalau kita ke manual, ini off. Ya, ini blink. Ya, karena manual sudah diuji di video sebelumnya. Langsung saja ke video otomatisnya. Sini PB1 sampai PB4 ini manual tidak digunakan, dan PB6 dan PB7 juga tidak digunakan. Meskipun kita tekan, tidak akan berpengaruh terhadap outputnya. Itu juga PB6 dan PB7. Nah, di sini yang digunakan hanya push button 5 saja. Ini menunjukkan auto start. Berarti yang otomatisnya bisa dimulai. Dengan cara mengujinya itu dengan 5 limit switch ini. Langsung saja kita tekan PB5 untuk menandakan bahwa yang autonya start. Itu ditandai dengan K2 dan PL14 on. Kita lihat. Ya, betul, K2 dan PL14 on. Kita tinggal langsung menguji semua limit switch ini. Dimulai dari limit switch yang pertama. Untuk limit switch yang pertama, apa yang terjadi? PL14 dan K2 akan off, tetapi PL5, 8, 9, 10 akan on selama 5 detik. Nah, 5 detik menyala, kemudian PL8 akan off setelah 5 detik itu. Nah, K2 dan PL14 juga akan kembali on. Kita langsung uji coba. Ya, betul, ini padam selama 5 detik, ini akan padam, tetapi ini akan menyala kembali. Betul. Setelah itu, kita dilanjutkan dengan limit switch yang kedua. Untuk limit switch yang kedua nanti ada dua pilihan. Arah mana yang akan ditempuh oleh program ini, apakah bagaimana, itu tergantung dari limit switch 5 ini. Setelah ini ditekan, kita nunggu setelah itu selama 5 detik apakah ditekan atau tidak. Baik, kita akan mencoba untuk yang tidak ditekan terlebih dahulu. Ini untuk mode yang sampai finish, sampai sistemnya bekerja sempurna. Oke, kita tekan. Apa yang terjadi di sini? Di pos 2 PL14 K2 akan off. Nah, ditunggu 5 detik. Kalau ini tidak ditekan, PL12 akan on selama 3 detik dan off kembali. Nah, tetapi ini juga setelah off akan menyala. Kita coba. Ya, ini padam selama 5 detik. Ini tidak ditekan. Ini menyala selama 3 detik. Setelah itu padam. Nah, diikuti oleh PL14 dan K2 on. Berarti udah sesuai. Untuk limit switch yang kedua, kita bisa menguji ke limit switch yang ketiga. Di limit switch yang ketiga ini K3 dan PL6 akan on. K3 dan PL6 akan on, tetapi K2 dan PL14 akan off karena K2 dan K3 tidak berbarengan menyalanya, harus salah satu. Itu setelah itu padam menyala K3 dan PL6-nya selama 3 detik, dilanjutkan oleh blink PL7 selama 3 detik. PL6 dan K3-nya off kembali selama 4 detik, dilanjutkan oleh PL13 blink selama 5 detik dan padam kembali. Dan terakhir K2 dan PL14 off, PL14-nya akan menyala kembali. Kita langsung uji coba. Sini ditekan. Ya, ini menyala 3 detik, dilanjutkan nanti blink selama 3 detik. PL6 K3-nya off selama 4 detik, dilanjut oleh PL13 menyala blink 5 detik, padam. Setelah itu diikuti menyala yang ini. Ya, limit switch yang ketiga sudah bekerja sesuai instruksi. Terakhir kita di limit switch keempat, ini terakhir ya.
K2 dan PL14 akan off. PL5 nanti justru akan blink di sini selama 2 detik. Nah, ini setelah 2 detik padam, menyala kembali dan blink selama 6 detik. Di sini menyala 1 detik dan blink selama 5 detik. Setelah itu padam semua selama 2 detik dan kita bisa ke siklus pertama, limit switch yang 1. Baik, kita langsung coba. Padam 2 detik, PL5 blink ya. Ya, langsung blink terus menerus. Nah, ini padam semua. Terakhir kita bisa melanjutkan dari limit switch yang pertama, seolah-olah ini sudah selesai pekerjaannya, dimulai dari limit switch yang pertama lagi. Oke, itu yang sampai finishnya. Kemudian yang kedua, kondisi limit switch 5-nya ditekan ya. Oke, kita mulai lagi di sini dari limit switch pertama. Ya, seperti tadi K2 off. Ini PL8-nya akan mati ya, betul. Ini juga menyala. Ini kita tekan. Nah, kita akan menekan limit switch yang kelima dalam durasi waktu sebelum habis 5 detik ya. Tuh, kita tekan. Nah, justru PL12-nya akan blink selama 3 detik. 1 2 3 ya. Kemudian PL12 off dan K2 akan on dengan PL11 ya. Setelah itu kita lanjut ke limit switch ketiga. Setelah itu limit switch keempat. Limit switch ketiga tidak terjadi apa-apa, tetapi harus ditekan dulu kalau ingin limit switch 4-nya aktif. Oke, limit switch 4 ditekan, PL11 K2 off. Kemudian akan kembali ke siklus limit switch pertama lagi. Ya, off semua, limit switch pertama lagi kita akan bekerja. Nah, itu siklus yang kedua ya. Kalau tadi yang awal itu sampai finish, kalau yang kedua karena limit switch 5-nya aktif ya, seolah-olah di pemeriksaan atau inspeksinya terjadi sesuatu nanti. Oke, selanjutnya kita cek emergensinya. Ini limit switch pertama misalkan ya sedang bekerja. Oke, misalkan terjadi sesuatu. Oh, ini padam semua. Kita nyalakan lagi misalkan ya. Kita tidak bisa langsung dari limit switch pertama lagi, tetapi harus kembali dari mengaktifkan auto startnya dari push button 5 ya, seperti tadi ya. Misalkan ini coba lagi ya, nyala semua. Limit switch 2 misalkan kita emergensi lagi, ini akan menyala. Itulah fungsi dari emergensi, mematikan semua output ya. Baiklah, itulah untuk otomatisnya. Nah, udah selesai. Terakhir kita akan mencoba. Nah, ini yang terlewat adalah PL2 error. Bagaimana cara kerjanya? Jadi ini jika emergensinya tidak aktif, nah, apabila dua limit switch ini ditekan ya akan menyala ini blink. Contoh limit switch 1, limit switch 2. Nah, ini akan error. PL2 menyala atau error, blink terus-menerus. Limit switch 1 misalkan dengan 3, itu juga ya. Contoh misalkan selanjutnya ini 2 dan 3. Ya, akan blink seperti itu ya. Itulah fungsi dari program yang sudah dibuat dengan simulasi HMI ini untuk mempermudah kita melihat hasil program yang sudah dibuat. Mungkin videonya sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.